Terkait banjir di sejumlah wilayah di Jawa Barat maupun penindakan terhadap bangunan yang menyalahi aturan tata ruang di wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat, saya akan berbincang dengan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Halo, selamat malam, Kang Deddy. Ya, selamat malam, Sampurasun. Baik, Kang Deddy, langsung saja nih. Kang Deddy, tadi kita sempat melihat sama-sama, Kang Deddy menangis melihat kondisi Taman Nasional Gunung Pangrango. Memangnya sudah separah apa sih, Kang, kerusakannya itu sehingga Kang Deddy sempat menitikkan air mata melihat apa yang ada di depan mata Kang Deddy sendiri? Ya, yang pertama kan kita tahu bahwa dalam teologinya orang Sunda, orang Jawa, itu gunung itu dihormati karena melahirkan sumber kehidupan bagi masyarakat. Dia melahirkan air, dari air melahirkan sawah, melahirkan bendungan, melahirkan listrik, melahirkan sistem perikanan, melahirkan tata kelola air jadi Tarum Timur, Tarum Barat kalau di Jawa Barat ya. Nah, tentunya sesuatu yang sakral yang memberikan kehidupan yang besar bagi kehidupan masyarakat, kok sekarang mulai dihinakan, kemudian mulai dieksploitasi dengan berbagai kepentingan, dari mulai penambangan, kemudian dirubah peruntukannya menjadi areal wisata. Nah, saya yang nangis betul ketika melihat salah satu objek wisata mungkin yang lagi dibangun di daerah Gadog itu adalah hutannya dibelah, kemudian dibuat areal untuk jembatan gantung. Nah, bagi saya mungkin itu diperuntukkan bagi mereka yang pencinta alam. Tapi justru sikap itu sikap yang tidak mencintai alam ya. Sebagai orang yang sangat memahami ajaran leluhur, saya melihat sikap itu adalah sikap penghinaan terhadap martabatnya masyarakat orang Sunda, yang dimana dia sangat menghormati gunung yang menjadi sumber kehidupannya. Tapi kalau menurut Kang Deddy sendiri, kerusakannya sendiri sudah seperti apa sih, Kang? Apakah ini benar-benar mengkhawatirkan atau justru sebenarnya memang kerusakan itu terjadi hanya di sebagian kecil saja di wilayah Puncak? Iya, kerusakan alam di Jawa Barat itu hampir semuanya, nggak ada daerah yang tidak rusak. Di Bogor rusak, di Kabupaten Bandung rusak, di Bandung Barat rusak, di Garut rusak, di Tasik rusak, di Ciamis rusak, di Kuningan rusak. Ya, hampir semua daerah di Majalengka rusak. Di semua daerah mengalami kerusakan. Nah, kerusakan itu menurut saya diakibatkan oleh satu ya, tata ruang. Tata ruangnya sudah berantakan, di mana sistem penataan ruang tidak dikelola dan tidak dirancang oleh orang-orang yang betul memiliki kualifikasi, tapi cenderung para konsultannya mengikuti apa yang menjadi kehendak para pemimpinnya, kehendak DPR-nya, kehendak bupatinya, sehingga tata ruang disesuaikan dengan kehendak. Seharusnya adalah manusia menyesuaikan dengan tata ruang. Tata ruang itu tata yang sudah ada ruang, yang itu menjadi ruang alam, ruang yang membangun hubungan manusia dengan alamnya, membangun hubungan manusia dengan manusia, membangun hubungan manusia dengan ekosistemnya, yang pada akhirnya orang yang harmoni dengan itu semua, dialah orang yang bertuhan secara baik. Nah, saya berikan contoh misalnya tadi Bupati Kabupaten Bekasi ke saya curhat, misalnya, Pak, perumahan di tempat saya itu terendam sampai gentingnya. Kenapa? Karena perumahannya ada di tengah sawah. Kan sudah tahu Bekasi itu adalah rawa-rawa. Nah, di tata ruangnya tuh ada perumahan di tengah sawah. Terus kemudian di areal perkebunan, udah saya baca itu. Di areal perkebunan itu, perkebunan teh, perkebunan karet, yang paling utama ke perkebunan teh hari ini yang jadi sorotan. Itu di tata ruangnya dimungkinkan menjadi areal penambangan dan menjadi areal agrowisata. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh PTPN untuk mengeksploitasi seluruh perkebunan untuk mendapatkan press money. Ya, press money-nya dia dapat melalui satu penambangan, dua sewa lahan yang disebut dengan KSO dengan pihak ketiga yang disebut pariwisata. Bagaimana coba lihat di puncak-puncak kebun teh hari ini bukan teh yang didapat, bangunan. Nah, ini kan terjadi. Nah, untuk itu makanya peristiwa banjir yang terjadi hari ini sesungguhnya kan peristiwa bagaimana mengingatkan kita untuk mengevaluasi diri. Sadar nggak sih kita ini? Nah, mari kita lakukan evaluasi. Saya minta PTPN cabut rencana untuk melakukan perubahan terus perkebunan. Saya berulang-ulang ngomong, judulnya juga PTPN, PT Perkebunan.
Nusantara. Kalau PT Perkebunan berarti dia hidup itu dari hasil perkebunan, bukan dari hasil nyewain tanah, gitu loh. Kalau kemudian kerjanya nyewain tanah yang disebut dengan KSO, ganti deh namanya, jangan PTPN dong, PT Sewa Tanah Nasional. Lalu respon dari PTPN sendiri bagaimana terkait dengan hal ini? Sampai hari ini kan nggak ada tuh, ketika bencana di mana-mana terjadi, ketika saya setiap hari berani membongkar bangunan-bangunan yang itu kerjasama anak perusahaan BUMD Provinsi Jawa Barat dengan pihak ketiga ya, dengan para investor, kemudian membangun di lereng puncak sebuah areal seperti Disneyland ya, mungkin kalau gaya-gayaan di luar negeri ya. Nah, kan menjadi aneh gitu loh. Sampai sekarang nggak ada tuh, sampai sekarang PTPN memberikan statement apapun. Dan menurut saya tantang Anda semua segera keluar dari sarang Anda bicara kepada publik, minta maaf atas berbagai tindakan dan pelanggaran yang dilakukan. Sadar, lakukanlah taubat ekologi, bahwa langkah-langkah Anda itu sudah merusak negara. Lalu, saya katakan ini merusak negara kok. Negara itu kan terjadi, ingat loh, negara kita ini ada kalimat hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Apakah jangan-jangan kita semua ini yang melakukan kerusakan, yang mengakibatkan tangisan manusia yang terjadi saat ini? Dan jangan lagi tangisannya sampai ke depan. Kalau memang tidak ada ataupun belum ada statement dari PTPN, lalu apa yang akan dilakukan Pemprov agar hal ini tidak terulang lagi ke depannya? Pemprov Jabar pertama dari sisi regulasi, saya ngeluarin peraturan gubernur yang melarang alih fungsi lahan. Hutan tidak boleh dialih fungsikan lagi. Kemudian perkebunan tidak boleh dialih fungsikan lagi. Daerah aliran sungai tidak boleh dialih fungsikan. Rawa-rawa tidak boleh dialih fungsikan. Areal pesawahan tidak boleh dialih fungsikan. Ini sebagai kunci bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pasti dimintain rekomendasi untuk perizinan. Jadi saya tidak mau lagi Provinsi Jawa Barat mengeluarkan rekomendasi alih fungsi yang mengakibatkan kesengsaraan masyarakat. Saya berikan contoh misalnya, di lereng puncak saja yang itu harus jadi daerah resapan air, kan izinnya keluar gitu loh. Walaupun izinnya keluar ini, antara yang diizinkan dengan yang dibangun berbeda. Baik, Kang, terakhir, ini mungkin ada ribuan bahkan lebih yang menjadi korban dari banjir ataupun peralihan tata ruang ini. Apa yang akan Kang Deddy sampaikan kepada masyarakat yang menjadi korban? Ya, saya menyampaikan permohonan maaf atas kekeliruan para penyelenggara kepemimpinan di berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat yang telah salah dalam menyusun tata ruang daerahnya, yang telah latah dan memberikan perizinan bagi perizinan perumahan, bagi perizinan sarana rekreasi, bagi perizinan kegiatan-kegiatan komersial lainnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang melahirkan kesengsaraan bagi masyarakat. Dan cara dari ketaubatan kami adalah hari Selasa kami akan berkumpul seluruh pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan Menteri ATR BPN untuk melakukan evaluasi tata ruang di seluruh Provinsi Jawa Barat. Dan kami bertaubat ingin merubah tata ruang, dikembalikan kembali pada asal mula penciptaan arah dari ditatanya Jawa Barat itu. Jadi misalnya gunung fungsinya menjadi gunung, sungai fungsinya menjadi sungai, rawa fungsinya menjadi rawa, laut fungsinya menjadi laut. Ingin kami kembali pada nilai-nilai penciptaannya. Baik. Semoga apa yang tadi Kang Deddy sampaikan tentunya ini bisa membawa angin segar buat masyarakat yang merasa yakin bahwa kejadian yang terjadi beberapa waktu lalu ini tidak akan terjadi lagi. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Connected.